mulai kegiatan hari ini, Ibu minta tolong untuk Valentina memimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, kalian masih ingat gak pelajaran minggu lalu tentang wujud? Wujud apa? Wujud? Ya, wujud dan itu ada apa saja? Satu, gas, gas, cair, padat. Nah, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu kirim link pretest di grup WA kita. Silakan dicek di HP-nya, diisi ya, Ibu kasih waktu. Diisi masing-masing, jangan nyontek temannya ya. Yang sudah? Ya, yang sudah ya. Kalau sudah, klik kirim. Ya, waktunya habis. Nanti kita lihat ya. Waktunya habis. Silakan. Tolong HP-nya ditaruh dulu di atas meja. Jangan main HP lagi ya. Kita lanjut belajar. Siap? Siap belajar? Nah, sekarang coba kalian lihat tayangan di depan. Pernahkah kalian melihat peristiwa seperti ini? Kapan biasanya kalian lihat peristiwa seperti ini? Kira-kira kenapa ya begitu? Ya, membusuk. Nah, apakah apel yang berubah warna sudah pasti membusuk? Ya, nah, pada pelajaran hari ini ada kaitannya dengan hal ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan dibaca. Saya minta tolong Faisal. Faisal, bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama apa, Faisal? Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis perbedaan sifat secara fisika dan kimia dengan tepat. Ya, menganalisis ya. Melalui pengamatan video, nanti kita akan menganalisis perbedaan sifat fisika dan kimia. Kemudian yang kedua, Ibu minta tolong Sisilia dong. Tujuan pembelajaran kita yang kedua apa, Sisilia? Melalui kegiatan literasi dan percobaan sederhana peserta didik dapat memberikan tips mencegah perubahan kimia pada buah apel. Iya, terima kasih Cecilia. Jadi kegiatan yang kita tujuan yang kedua, melalui kegiatan literasi dan percobaan sederhana, kita akan menemukan upaya atau tips untuk mencegah perubahan kimia pada buah apel. Nah, kemudian pada kegiatan hari ini, Ibu juga akan melakukan 3 penilaian selama proses pembelajaran ini. Penilaian atau asesmen istilahnya ya. Yang pertama afektif, yaitu profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita akan mengembangkan sikap mandiri, gotong royong, dan apa? Kreatif. Kemudian Ibu akan melakukan penilaian kognitif, latihan soal pilihan ganda. Dan juga keterampilan ketika kalian melakukan percobaan. Nah, sekarang silakan amati tayangan video berikutnya. Setelah dipotong akan berubah warna setelah beberapa saat. Apa aman dikonsumsi? Tak hanya dipotong, buah apel yang dijadikan jus dengan di blender juga akan berubah warna. Intinya, kalau sudah lepas dari kulitnya, apel akan segera browning.
Perubahan ini terjadi karena adanya reaksi oksigen di udara dengan enzim polyphenol oksidase yang ada di dalam daging apel. Proses oksidasi ini menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan zat warna melanin. Melanin yang merupakan pigmen warna gelap jadi penyebab berubahnya warna pada daging apel. Proses perubahan warna ini disebut enzymatic browning. Jawabnya soal nanti ada linknya, silakan dibaca. Nah, sekarang pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasarnya, kalau dari kalian, kira-kira dari tayangan video tadi, apakah ada pertanyaan? Ya, siapa duluan yang mau bertanya? Apa perbedaan Oh, ya, antara ini. perubahan fisika? Sebentar, Owen. Ya, Owen silakan. Apa perbedaan antara perubahan fisika dan kimia? Apa perbedaan antara perubahan fisika dan kimia? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Faisal. Apakah perubahan warna pada apel bisa dicegah? Ya, apakah perubahan warna pada apel bisa dicegah? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Kak. Mengapa apel sudah dikupas? Nyari-nyari nggak biar teman-temannya dengar apa? Mengapa apel yang sudah dikupas bisa berubah warna? Ya, mengapa apel yang dikupas bisa berubah warna? Nah, jadi nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang dikemukakan teman. Pertama, kita akan menentukan apa perbedaan antara perubahan sifat secara fisika dan kimia. Kita juga akan berarti apa? Melakukan percobaan. Untuk apa percobaannya? Mencegah perubahan kimia pada apel. Iya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya ya. Kelompok 1. Ini selain LKPD, Ibu juga bagikan ini ya, materi yang untuk dibagi bersama. Kita bergantian dulu. Kelompok 1 dulu ambil bahannya. Ya, silakan kalian pindah deh. Ambil, bantu temannya ya. Nanti gantian. Dan kelompok 4 bisa ambil ke sini. Gantian supaya nggak bertumpuk ya. Ya, bawa. Ya. Yang lain berbagi tugas nanti ya. Proyek kalian ini. 4 jam. 4 jam. Ya, silakan dilakukan dulu ya. Ya, semuanya kerjasama ya. Semuanya saling kerjasama. Nanti bagi itu dulu. Sementara menunggu yang lain, kalian boleh kerjakan KPD satunya dulu. Itu kan ada pertanyaannya di situ. Jadi nggak harus mesti semuanya langsung KPD 2 ya. Kan ada 2 KPD itu ya. Intinya harus kita selesaikan hari ini. Boleh bagi. Ya, hati-hati luka. Itu ini adalah ledakan pada kembang api atau petasan. Yang samping kiri ini benar-benar jangan ditiru karena ini petasan itu punya daya ledak yang lumayan dan proses meledak ini itu adalah perubahan kimia. Kalau kembang api masih boleh lah ya, kembang api ini dia juga perubahan kimia. Kemudian ini yang banyak diminati yaitu pembuatan makanan atau minuman fermentasi. Ini ada tape ketan, kemudian ada juga peyem kalau orang yang bilang, atau tape singkong, kemudian juga bisa berbagai macam minuman beralkohol, terus bisa juga ya yogurt, ya. Kemudian tentu saja proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana karbon dioksida dan juga air kemudian diproses menjadi maupun karbohidrat atau aluminium dan juga oksigen. Tentu saja masih banyak contoh yang lain, kalian bisa mencari sendiri. Kelompok, apakah ada yang ingin presentasi duluan sebelum Ibu tunjuk? Ya, kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Ya, sekarang semuanya tolong perhatikan ke depan dulu ya. Teman-teman kalian dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil produk yang mereka buat. Bisa dimulai? Ya, silakan. Suaranya tolong dinyari supaya semuanya dengar sampai yang belakang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami. Menganalisis perbedaan antara perubahan sifat fisika dan kimia adalah pada perubahan fisika terbentuk zat jenis baru, sedangkan pada perubahan kimia terbentuk zat jenis baru. Pada perubahan fisika tidak dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan pada perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pada perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, sedangkan pada perubahan kimia terjadi perubahan warna. Pada perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari sering terjadi perubahan fisika. Misalnya es batu mencair, lilin meleleh, beras menjadi tepung, kertas yang dipotong, sedangkan perubahan kimia misalnya besi yang berkarat, makanan menjadi basi, singkong menjadi tapai, kayu terbakar. Ya. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ayah, Ya, silakan. selamat pagi. Saya Cecilia Dorasura dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah apel yang berubah warna untuk dikonsumsi? Baik, saya akan jawab. Apel yang telah berubah warna masih bisa dikonsumsi, hanya saja kandungan nutrisinya sudah berkurang. Selain itu juga takutnya kotor karena terkena debu atau lainnya. Banyak orang mengira buah apel berubah jadi coklat karena busuk. Bukan daging apel yang kecoklatan bukan berarti busuk. Warna daging buah apel jadi menua karena proses kimia yang disebut sebagai oksidasi. Waktu belum dikupas dan dipotong, memang daging buah apel masih terlindung oleh kulitnya. Namun saat apel dikupas dan dipotong, ada udara yang ikut jaringan-jaringan buah ini. Oksigen yang ada dalam udara akhirnya bercampur dengan enzim khusus dalam jaringan apel. Reaksi kimia antara oksigen dan enzim ini menghasilkan warna kecoklatan yang tampak pada daging buah apel. Tangan dulu untuk kelompok 4. Dari kelompok 4 sudah puas? Cecilia? Ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Terima kasih. Kelompok 4, setelah melakukan kegiatan praktikum tadi, kira-kira kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini apa saja? Ayo, kesimpulannya apa? Cecilia boleh? Kesimpulannya menurut Cecilia apa? Ya. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi perubahan fisika. Misalnya es batu cair, lilin meleleh, beras menjadi tepung, kertas yang dipotong. Sedangkan perubahan kimia, misalnya besi yang berkarat, makanan menjadi basi, singkong menjadi tapai, kayu yang terbakar. Tepuk tangan dulu untuk Cecilia. Ada lagi yang lainnya? Intinya kalian sudah tahu ya perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Kalau yang bisa kembali ke bentuk semula tadi perubahan apa? Fisika. Yang tidak bisa kembali ke bentuk semula perubahan apa? Kimia. Ya, bagus ya. Hari ini
pembelajaran kita hari ini. Sama seperti pretest tadi, linknya akan ibu kirim di WhatsApp grup ya. Silakan dikerjakan soal pilihan gandanya. Paham? Paham. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalau sudah belajar dengan baik. Ya. Nah sekarang ya, ada yang ingin bertanya kenapa? Tidak? Ya. Nah sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Ayah untuk memimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.